Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi tentang komponen pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, metode, dan strategi, perlengkapan dan fasilitas serta evaluasi. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah proses belajar mengajar selesai. Tujuan ini sangat penting karena menjadi dasar dari seluruh aktivitas pembelajaran. Ada beberapa aspek dalam tujuan pembelajaran. Kognitif, yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman serta peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Afektif, yaitu berkaitan dengan perubahan sikap, nilai, dan karakter peserta didik. Kemudian psikomotorik, yaitu berkaitan dengan keterampilan fisik atau kemampuan melakukan suatu tindakan. Contoh, pada akhir pelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar matematika, menunjukkan sikap kritis, dan melakukan perhitungan sederhana. 2. Materi pembelajaran. Materi adalah isi atau topik yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Materi harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Beberapa karakteristik materi pembelajaran yang baik meliputi relevan, yaitu berkaitan erat dengan kompetensi yang harus dikuasai. Kemudian aktual, materi yang up to date dan sesuai dengan perkembangan terbaru. Kemudian menarik, dapat menarik minat siswa untuk belajar lebih dalam. Contoh, untuk pelajaran biologi, materi yang diajarkan bisa meliputi struktur sel, fungsi, organ, dan ekosistem. 3. Materi dan strategi pembelajaran. Metode dan strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai. Metode yang efektif akan mempengaruhi cara siswa menangkap dan memahami materi. Metode ceramah, menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik. Diskusi kelompok yaitu mendorong interaksi dan kolaborasi antar siswa. Problem based learning atau PBL yaitu meminta siswa untuk menyelesaikan masalah real sebagai sarana belajar. Kemudian metode demonstrasi, yaitu guru menunjukkan cara melakukan sesuatu secara langsung. Strategi pembelajaran dapat mencakup kombinasi berbagai metode tersebut, tergantung pada tujuan dan konteks materi. 4. Perlengkapan dan fasilitas. Perlengkapan dan fasilitas mendukung proses pembelajaran dan mempermudah penyampaian materi. Komponen isi berupa alat fisik maupun teknologi yang digunakan selama kegiatan pembelajaran. Beberapa jenis perlengkapan dan fasilitas yang sering digunakan yaitu alat tulis dan bahasa ajar, buku, teks, modul, atau materi visual, peralatan teknologi seperti laptop, proyektor, atau papan tulis elektronik. Kemudian laboratorium atau ruang praktik untuk pelajaran yang memerlukan percobaan atau praktik langsung. Contoh, pada pelajaran sains, laboratorium lengkap dengan mikroskop, bahan kimia, dan alat eksperimen akan mendukung pembelajaran. 5. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik telah mencapai tujuan yang ditetapkan serta mengetahui area yang perlu diperbaiki. Jenis-jenis evaluasi meliputi tes tulis, yaitu penilaian berbentuk soal pilihan ganda, esai, atau kuis. Evaluasi kinerja, mengamati keterampilan peserta didik dalam melakukan tugas praktek. Penilaian portofolio, mengumpulkan hasil karya siswa untuk dinilai secara keseluruhan. Evaluasi juga bisa dilakukan secara formatif,
selama proses pembelajaran, dan sumatif setelah pembelajaran selesai. Kesimpulan, komponen pembelajaran saling terkait dan berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Tujuan yang jelas, materi yang tepat, metode yang efektif, fasilitas yang memadai, dan evaluasi yang terencana akan membantu tercapainya hasil belajar yang optimal. Semoga materi ini membantu dalam pemahaman tentang komponen-komponen penting dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.